Shalom Bapak Ibu. Pada malam hari ini kita akan membaca dari kitab Kejadian. Kitab Kejadian 2 ayatnya yang ke-7. Demikian firman Bapa Yahweh. Dan Yahweh Elohim membentuk manusia dari debu tanah, lalu menghembuskan nafas kehidupan ke dalam lubang hidungnya, dan manusia itu menjadi jiwa yang hidup. Amin. Ya, pernah kita belajar minggu-minggu kemarin, beberapa minggu yang lalu, bahwa kita adalah manusia kekal. Karena kenapa? Ada roh Bapa Yahweh yang di dalam kita, ya, yang selalu memberikan kehidupan bagi kita. Kalau roh Bapa Yahweh sudah tidak ada, itu berarti kita juga tidak ada di dunia ini. Nah, Bapak Ibu semua, di malam hari ini, dari perikop pembacaan kita di Kejadian 2 ayat 7 ini, saya mengambil topik: kenali dirimu, kendalikan tubuh, jiwa, dan roh. Di dalam kehidupan kita Bapak Ibu, ada 3 aspek penting, ya. Itu biasa disebut dengan trikotomi. Trikotomi itu berarti unsur-unsur dalam diri manusia. Ada 3 unsur, yaitu tubuh, jiwa, dan roh. Nah, 3 bagian ini Bapak Ibu: tubuh, jiwa, dan roh. Tubuh dalam bahasa Ibrani disebut basar, ya, bukan badannya besar, bukan, ya, tapi dalam bahasa Ibrani tubuh atau daging adalah basar. Lalu kemudian jiwa adalah nepes caya. Nepes caya itu artinya nafas kehidupan, ya, nepes kaya. Kemudian roh atau ruah. Nah, 3 bagian penting ini dalam tubuh manusia, dalam diri manusia harus bekerja sama Bapak Ibu, ya. Ibarat sebuah mobil, dia punya tubuh itu bodinya, ya. Lalu kemudian dia punya jiwa itu setirnya. Lalu dia punya ruah atau roh itu mesinnya. Nah, beranjak dari tadi pembacaan kita di Kejadian pasal 2 ayat 7, ya. Jadi Bapa Yahweh memberikan nafas kehidupan bagi kita. Kalau Bapa Yahweh tidak memberikan nafas kehidupan, maka kita adalah benda mati, ya Bapak Ibu. Nah, kita harus bersyukur bahwa kita itu sungguh luar biasa dan spesial. Binatang, tumbuhan itu juga ada, dia punya jiwa yang hidup, ya kan? Kalau tidak hidup, dia tidak mungkin bertumbuh tumbuhannya. Binatangnya tidak mungkin dia kecil terus, pasti dia berkembang biak besar. Tapi spesialnya manusia, karena dibentuk dari debu tanah, kemudian diberikan nafas kehidupan oleh Bapa Yahweh. Bapa Yahweh itu memberikan untuk punya diri sendiri untuk kita. Nah, hargai diri kita. Oleh karena itu 3 unsur ini sangat penting dalam hidup kita dari hari lepas hari. Dia harus bersinergi supaya ada keterikatan antara tubuh, jiwa, dan roh. Nah Bapak Ibu, unsur-unsur dalam tubuh ini kalau kita pelajari dari kita punya sekolah di sekuler, ya kan? Unsur tubuh itu dia unsur lahiriah, ya. Unsur jiwa, unsur batinia. Kalau unsur roh itu unsur supranatural, ya Bapak Ibu. Ini dia. Nah, ini dia, ya. Jadi ada 3 unsur, yaitu unsur secara lahiriah, unsur secara batinia, dan unsur secara supranatural. Dia terbagi Bapak Ibu. Dia terbagi. Unsur secara lahiriah itu bisa dilihat,
didengar, disentuh. Inilah tubuh kita. Ya. Kalau yang tidak bisa kita sentuh, itu sudah tanda tanya. Ya. Unsur lahiriah atau tubuh bisa disentuh, bisa didengar, dan bisa dilihat. Bisa dirasa. Ya, ada 5 panca indera di dalam tubuh kita. Ya. Kemudian unsur batiniah itu berkaitan dengan pikiran, kehendak, dan perasaan. Ya. Sedangkan unsur supranatural atau metafisik itu berkaitan dengan Tuhan, dengan Sang Pencipta, atau doa, atau kebenaran kebaikan yang kita lakukan. Sampai sini bisa mengerti Bapak Ibu? Ya. Jadi unsur-unsur ini harus ada keterkaitan Bapak Ibu. Nah, di dalam unsur tubuh, jiwa, dan roh ini Bapak Ibu, jangan sampai jiwa itu menguasai tubuh sehingga roh itu dikesampingkan. Ya. Nah, jiwa atau pikiran, perasaan atau kehendak kita itu dia menaklukkan roh untuk hal-hal yang jahat. Nah, posisinya sangat berbahaya di hadapan Tuhan. Ya. Roh itu kalau dia selain sebagai roh, dia itu juga bisa diartikan sebagai tenaga atau daya kehidupan. Karena kalau tidak ada roh, maka Anda seperti mobil yang cuma ada setir bodinya. Ya, mesinnya tidak ada, tidak bisa jalan. Itu seperti itu. Ya. Oleh karena itu, setiap manusia harus ada roh. Nah, pertanyaannya, besar mana roh atau jiwa? Ya, nanti kita akan belajar lanjut. Kita akan belajar lanjut. Karena ini beda-beda tipis, ya. Beda-beda tipis antara jiwa dan roh, ya. Nah, kadang-kadang Bapak Ibu, yang berbicara dalam diri kita itu jiwa kita. Kenapa? Kita main dengan perasaan, kita main dengan pikiran kita main dengan kehendak mau-maunya kita, ya. Tapi belum tentu itu dari roh. Nah, tubuh, jiwa, dan roh ini harus sinergi. Karena lebih banyak itu, tubuh dia berkaitan dengan jiwa. Dan jiwa lebih banyak menguasai tubuh. Padahal, jiwa harus tunduk kepada roh. Rohnya roh siapa? Rohnya Bapak Yahweh. Ya, kalau tidak tunduk kepada roh Bapak Yahweh, Anda sudah diambang kehancuran. Ya, Bapak Ibu bisa mengerti kan? Kalau roh manusia tunduk pada jiwa, sudah otomatis jiwa akan mati. Kalau jiwa mati, itu juga tubuh mati. Jadi kalau yang biasa orang meninggal itu berarti rohnya sudah tidak ada. Ya, sudah tidak ada. Yang meninggal itu tubuhnya, karena roh ini abadi. Roh itu kekal. Makanya pernah kita belajar kan? Kita ini manusia-manusia kekal. Kita adalah Tuhan, Tuhan adalah kita. Kenapa? Karena roh Bapak Yahweh ada di dalam kita. Bapak Yahweh memberikan nafas itu bagi kita. Nafas Bapak Yahweh sendiri diberikan kepada kita. Nah, hargai itu Bapak Ibu. Iya, yang berikut. Yang tadi di dalam Mazmur, ya. Ini dia. Mazmur 104 ayatnya yang ke-29. Apabila engkau menyembunyikan wajahmu, mereka akan dibuat menderita. Apabila engkau mengumpulkan roh mereka, mereka akan mati dan mereka akan kembali menjadi debu. Sebab seperti halnya tubuh tanpa roh adalah mati, demikian pula iman tanpa perbuatan adalah mati. Ya Bapak Ibu, jelas di Mazmur itu. Yang tadi dikatakan, kalau roh manusia tunduk pada jiwa, maka yang terjadi seperti ini Bapak Ibu. Kalau Tuhan mengambil rohnya daripada kita, kita bukan siapa-siapa. Kita hanya menjadi tubuh yang tidak berguna. Ya. Sedangkan di firman bilang, tubuh tanpa roh adalah mati. Begitu pula dengan iman tanpa perbuatan adalah
mati. Ya, keduanya ini berkaitan Bapak Ibu. Jadi Bapak Ibu ingat, jangan sampai jiwa menguasai roh lebih banyak. Ya, karena jiwa itu dia terus berhubungan dengan tubuh. Tubuh tidak berhubungan dengan roh. Roh tinggal di dalam tubuh. Ya, mesti mengerti itu dulu. Roh tinggal di dalam tubuh. Tapi yang menguasai tubuh itu biasanya jiwa. Lebih banyak jiwa yang menguasai. Kenapa? Kita main dengan perasaan kita, ya, main dengan pemikiran kita. Tadi saya katakan, kadang-kadang kita berbicara, ini kata roh, ya, ini kata hati saya. Yang berbicara itu jiwa Anda. Nah, difilter dengan apa? Dengan roh. Roh Kudus yang datang daripada Bapa Yahweh. Itu yang memfilter apakah jiwa ini berkata benar atau tidak. Jangan sampai yang berkata itu jiwa, perasaan Anda, pemikiran Anda, tapi mengatakan itu roh dari Bapa Yahweh. Itu sangat keliru dan itu adalah mendustai Roh Kudus. Karena kenapa? Sama dengan kita memfitnah Roh Kudus. Kalau kita tidak bikin apa-apa, kemudian nama kita dibawa, kita difitnah kan? Iya. Jadi jangan sampai kita punya pemikiran, tapi kemudian memakai Roh Kudus. Roh Kudus bilang, ya, bukan saya yang katakan, kau yang katakan, kenapa pakai nama saya? Iya kan? Itu namanya kalau di secara hukum itu pencemaran nama baik. Ya? Kalau bahasa Alkitabnya, mendustai Roh Kudus. Itu salah satunya. Nah, dalam tubuh, jiwa, dan roh Bapak Ibu harus diberi makan. Jadi tubuh makanannya apa? Nasi, ubi, krepek yang sudah kita makan sehari-hari. Ya, itu untuk mengenyangkan kita punya tubuh. Nah, bagaimana mengenyangkan kita punya jiwa? Makanannya itu hiburan. Ya, kalau Bapak Ibu pergi rekreasi, ya, sukacita dalam rumah, pergi jalan-jalan, itu namanya lagi kasih makan jiwa, ya. Kalau tidak kasih makan jiwa, jiwa tidak sehat. Kalau jiwa tidak sehat, namanya stres. Stres tingkat tingginya namanya sakit jiwa. Iya. Tidak ada sakit roh, yang ada sakit jiwa, ya kan? Nah, roh diberi makan firman Tuhan, ya. Itu pengenalan terkait dengan Sang Pencipta. Jadi kita harus memahami ini dulu. Tubuh, jiwa, dan roh harus dikasih makan. Ketiga-tiganya harus sehat. Ya, jangan cuma kasih makan tubuh dan jiwa, rohnya tidak. Ya, kalau bila perlu yang dikasih makan lebih banyak itu roh. Jangan tubuh dan jiwa. Ya, jangan sampai kita kasih makan tubuh saja, tubuh kita menjadi gemuk. Ya, tapi roh kitanya mengecil. Artinya kita mengesampingkan roh Bapa Yahweh. Nah, tadi saya katakan roh dan tubuh dan jiwa itu dia terus berhubungan, Nah, kalau tubuh jiwa menguasai kita punya tubuh, nah itu yang bahaya. Kehendak bebas kita, maka tubuhlah eksekutornya. Ya. Sekarang kita mau kasih jalan mobil, kita bawa setir ini kan? Nah, kita bawa setir, bodinya ada, kita duduk dalam mobil. Tapi kalau tidak kasih nyala mesin, Bapak Ibu tidak jalan, ya kan? Mobilnya tidak jalan. Nah, begitu pula kalau terus kita poles bodi mobil bagus-bagus, ya kan? Kita diko, warnanya menarik. Kemudian setirnya kita ganti dengan setir yang lebih modern. Percuma kalau tidak ada mesin untuk dijalankan, percuma. Ya. Nah, yang penting Bapak Ibu sudah tahu. Kasih makan tubuh, kasih makan jiwa, kasih makan roh itu seperti apa. Ya. Pahami itu baik-baik. Nanti kita lanjut supaya lebih tahu lebih dalam. Ya. Karena itu Bapak Ibu, kita harus menjaga keseimbangan antara tubuh, jiwa, dan roh. Sebab jika tubuh lemah, maka akan sulit konsentrasi. Ya, jika jiwa stres akan mempengaruhi nafsu makan dan mood kita. Nah, kalau kita punya dosa secara roh, itu akan membuat jiwa gelisah, tubuh sakit. Benar Bapak Ibu? Ya. Sekarang kalau Bapak Ibu terbaring sakit, kira-kira Bapak Ibu bisa konsentrasi tidak? Ketika sakit, tidak bisa kan? Maunya kan
cepat sembuh lah gitu. Maunya cepat sembuh. Mau siapapun yang datang berdoa, Tuhan cepat sembuh juga. Coba kalau tubuh sakit, itu konsentrasi hilang, ya. Lalu kalau jiwa stres, yang tadi dikatakan kalau jiwa stres, maka akan mempengaruhi nafsu makan dan mood. Kira-kira kalau dalam stres tingkat tinggi, kira-kira ingin makan tidak? Tidak. Hilang nafsu makannya, pasti hilang. Itu saya jamin hilang nafsu makan, ya. Yang ada nafsu marah-marah. Benar? Kalau lagi stres, lagi banyak pikiran, apalagi kantong lagi tipis-tipisnya, itu hati-hati. Ya, itu pikiran yang main bukan roh, itu pikiran yang main. Ya, sedikit-sedikit marah, sedikit-sedikit marah. Marah kok sedikit. Ya kan? Nah, begitu. Jadi dia sangat mempengaruhi. Oleh karena itu harus ada keseimbangan. Nah, kalau kita berbuat dosa, itu berarti roh kita tidak kita kasih makan dengan baik. Ya, karena itu pasti akan mengganggu jiwa dan mengganggu tubuh kita. Ya, jadi dalam kita punya 3 unsur, tubuh, jiwa, dan roh, harus ada keseimbangan karena dia saling keterkaitan satu dengan yang lain. Satu dikasih makan kurang, maka itu akan bermasalah kepada diri Bapak Ibu semua. Ya, atau satu dikasih makan lebih dari yang lain, itu juga bermasalah. Iya kan? Kalau tubuh dikasih makan terlalu banyak bermasalah. Jiwa dikasih makan bermasalah juga terlalu bermasalah. Yang dia harus dikasih makan banyak itu adalah roh. Karena kenapa? Kalau roh menguasai tubuh dan jiwa, dia akan mengarahkan Bapak Ibu untuk hal-hal yang benar. Ya. Tapi kalau jiwa dan tubuh yang berkuasa, sudah pasti 50-50. Dan lebih banyak itu yang negatif. Kita lanjut. Nah, kita baca di Mazmur 1 ayat 1 sampai 3. Berbahagialah orang yang tidak berjalan menurut nasihat orang fasik dan tidak berdiri di jalan orang berdosa dan tidak tunduk dalam kumpulan pencemooh. Namun kesukaannya hanya pada Torah Yahweh dan dia merenungkan Torahnya siang dan malam. Dan dia akan menjadi seperti pohon yang ditanam di tepi aliran-aliran air yang akan menghasilkan buahnya pada musimnya dan yang tidak akan layu daunnya dan semua yang ia kerjakan akan menghasilkan. Intinya kalau Bapak Ibu punya hidup dikuasai oleh roh, maka Bapak Ibu seperti tanaman di pinggir sungai. Apa yang Bapak Ibu kerjakan berhasil. Apa yang Bapak Ibu minta pasti Tuhan kasih. Ya, apapun masalah Bapak Ibu pasti bisa Tuhan atasi. Apapun yang Bapak Ibu pikirkan, itu yang akan terjadi. Kalau pikir negatif, ya negatif yang terjadi. Kalau pikir positif lebih banyak, maka positif akan terus menaungi Bapak Ibu dalam kehidupan dari hari lepas hari. Ya. Nah, kesukaan kita pada Torah Bapak Yahweh. Torah adalah firman. Ya. Torah itu seperti kita berjalan di lampu merah. Ya. Di tanpa stopnya lampu merah. Lampu hijau, kita jalan. Lampu kuning, jalannya harus hati-hati. Itu berarti Bapak Yahweh sudah mulai kasih warning. Ya, jangan jalan dulu. Jalan, kena tabrak. Nah, lampu merah itu berarti Bapak Yahweh bilang, jangan berjalan di situ, engkau akan masuk ke dalam jurang, engkau akan masuk ke dalam dosa, engkau akan masuk ke dalam kebinasaan. Sampai Bapak Yahweh berikan lampu hijau baru jalan. Lampu kuning, Bapak Yahweh masih sayang Bapak Ibu. Oleh karena itu, kenapa harus ada roh dalam tubuh kita? Supaya memfilter apa yang bisa kita lakukan. Jangan kita ikut kehendak kita punya diri sendiri. Ya, mau kita punya mau. Akhirnya apa yang kita lakukan itu salah. Karena diri kita tidak dikuasai oleh rohnya Bapak Yahweh. Tapi saya percaya Bapak Ibu semua saat ini dikuasai oleh roh Bapak Yahweh. Ya, itu pasti. Yang berikut, kita baca dari Matius 4 ayat 4. Namun seraya menanggapi, dia berkata, telah tertulis manusia tidak akan hidup hanya oleh roti, tapi oleh setiap firman yang keluar melalui mulut Yahweh. Ya, tadi saya katakan untuk tubuh itu makanan fisik ya, nasi, ikan, sayur, ubi-ubian, apapun yang kita makan itu untuk tubuh. Tapi firman bilang kita hidup bukan hanya dari roti saja. Bahasa roti di sini bahasanya
makanan ya secara lahiriah ya, secara fisik. Tapi yang Bapak Yahweh ingin kita makan adalah firman-nya yang harus bertumbuh dalam kita punya hati. Kalau firman kita makan banyak, sudah pasti kita berbuah hasil yang sangat baik ya. Karena itu semua keluar dari mulutnya Bapak Yahweh. Nah, bagaimana Bapak Ibu supaya firman itu bisa hidup di dalam kita dan kita hidup di dalam firman? Ya. Dengan membaca firman. Ya. Nah, membaca firman itu Bapak Ibu, itu ada beberapa hal yang membuat kita untuk kasih makan kita punya roh di dalam kita, rohnya Bapak Yahweh ya. Itu dengan meditasi ya. Bapak Ibu pasti bikin meditasi ini nanti kita pulang ya, lalu kita duduk, kita semedi ya, seperti saudara-saudara kita di sebelah ya kan. Tidak seperti itu Bapak Ibu ya, itu namanya refleksi. Kita menenangkan diri. Meditasi ini ya, dalam bahasa Ibrani disebut sika. Sika itu merenungkan. Merenungkan apa yang direnungkan? Ya, merenungkan firman Bapak Yahweh. Setelah membaca dan memikirkan berulang-ulang sampai menjadi pola hidup, dan itu menjadi kehidupan kita, karakter kita, merenungkan ya. Jangan sampai pulang lalu Bapak Ibu meditasi, duduk dia langsung ya. Gitu. Baca firman itu, merenungkan firman berulang-ulang. Kalau berulang-ulang, firman itu menjadi hidup di dalam kita dan kita hidup di dalam firman. Ya, maka apapun yang kita kerjakan itu pasti sesuai dengan kehendak Bapak Yahweh. Yang kedua, haga. Haga itu memperkatakan atau pengakuan positif yang berkuasa. Nah, kalau Bapak Ibu selesai membaca firman, ya, kata-kata yang keluar dari Bapak Ibu punya mulut itu, kalau sering baca firman, tidak ada lagi kata-kata yang negatif. Ya, semua kata itu berbau positif. Perkatakan firman itu setiap hari sehingga dia menjadi rema dalam kehidupan kita. Ya, perkatakan. Kadang-kadang kita punya bahasa, punya kata itu, ingat Bapak Ibu, itu kata mengandung kuasa ya. Apa yang kita katakan itu mengandung kuasa. Jangan sampai kita perkatakan kepada anak kita, kepada saudara kita, kepada tetangga kita. Itu punya kuasa Bapak Ibu. Tanpa kita sadari alam roh akan tangkap. Yang negatif dia akan tangkap, yang positif dia ditangkap. Ya. Dan dia akan tuntut Bapak Ibu untuk melaksanakannya. Ya. Contoh. Anak bodoh, anak kurang ajar, ya. Babi bu dan segala macam, karena minatan dan segala macam. Bapak Ibu alam roh tangkap. Ya. Dan Bapak Ibu harus eksekusi. Jadi esok-esok kalau anaknya pemalas, anaknya bodoh ya, kelakuannya seperti yang Bapak Ibu sampaikan, jangan salahkan anak. Ya. Salahkan kata-kata yang keluar dari mulut Bapak Ibu. Itu yang kita perkatakan. Pasti terjadi. Ya. Apalagi kita sudah di dalam Bapak Yahweh. Segala perkataan kita mengandung kuasa. Hati-hati dengan perkataan kita. Nah, begitu pula dengan apa yang kita dengar. Di yang kedua, higayon. Higayon itu menyanyikan. Bapak Ibu sudah baca firman, sudah merenungkan perkataan firman, lalu menyanyikan. Ya, menyanyikan itu ada banyak lagu-lagu yang membangkitkan semangat kita. Jangan lagu-lagu melo terlalu banyak dalam kehidupan kita, ya. Karena ingat, Bapak Ibu, lagu itu juga punya spiritnya. Spirit lagu itu paling berbahaya, Bapak Ibu. Kalau kita sudah mendalami, banyak hal yang bisa terjadi. Kalau yang didalami itu lagu-lagu yang membangkitkan kita, lagu-lagu firman yang bisa membangkitkan iman kita, itu lebih baik daripada lagu-lagu dunia, ya. Lagu-lagu dunia kan banyak-banyak lagu patah hati, lagu cinta-cinta. Nah, begitu. Itu mempengaruhi Bapak Ibu, ya. Lagu kalau salah satu band asal Indonesia, ya, pasti Bapak Ibu tahu. Begini nasib jadi bujangan kemana-mana, ya. Terus dia lanjutnya bilang apa?
Tidak ada uang pun senang, hati senang, walaupun tak punya uang. Benar Bapak Ibu, kalau tidak punya uang hati senang. Iya kan? Itu kata-kata yang tidak membangkitkan kita. Enak, genre musiknya enak, iya kan? Genre musiknya enak. Tapi itu lagi menghancurkan Bapak Ibu secara perlahan-lahan. Dan dia akan tuntut Bapak Ibu untuk itu. Akhirnya apa? Kehidupan kita udah tidak ada uang asal senang. Coba tidak ada uang, coba. Ya, apalagi mama-mama ini, ibu-ibu kalau tidak ada uang, bapak-bapak jadi sasaran, ya kan? Jadi hati-hati dengan lagu. Nah, satu lagu lagi apa? Alamat palsu, ya kan? Akhirnya yang nyanyikan itu tidak dapat jodoh-jodoh sampai sekarang karena cari alamatnya tidak dapat, ya kan? Jadi hati-hati dengan yang dinyanyikan Bapak Ibu, ya. Lebih banyak kita putar lagu-lagu firman supaya firman itu benar-benar masuk dalam kehidupan kita. Ada satu artis dari dulu lagunya itu melo saja, lagu patah hati, ya. Ada salah. Sampai sekarang kehidupan rumah tangganya berantakan. Kawin cerai, kawin cerai, kawin cerai. Ya itu. Kenapa? Alam roh tangka Bapak Ibu. Hati-hati. Jadi kalau kita sebagai penyembah Bapak Yahweh, kita sudah merenungkan firman, kita sudah memperkatakan firman, kita sudah menyanyikan firman, berbahagialah hidup Bapak Ibu. Ya, itu pasti otomatis. Nah, firman Tuhan dan doa adalah kunci penting untuk mencapai keberhasilan dalam kehidupan kita Bapak Ibu. Dengan demikian, maka tubuh, jiwa, dan roh kita akan menjadi sehat. Ya, itu kuncinya Bapak Ibu. Firman bilang apa? Hati yang gembira adalah obat, tapi semangat yang patah mengeringkan tulang. Firman sudah katakan Bapak Ibu. Jadi hidup itu bersukacita. Bersukacita tidak bisa kita terima dengan dunia luar, tidak bisa. Sukacitanya sementara, kesenangannya sementara. Tapi kalau sukacita kita itu di dalam Bapak Yahweh, itu kekal selama-lamanya, ya. Sakit penyakit Bapak Ibu dalam tubuh sembuh. Benar. Kalau kita terus memperkatakan firman, apapun yang sakit dalam tubuh kita, perkatakan firman dan beriman, itu yang akan terjadi Bapak Ibu sembuh. Ya. Kita lanjut. Nah, urutan-urutan tersebut yang tadi saya urutan tersebut kita harus berjalan sesuai dengan kehendak Bapak Yahweh. Bapak Ibu, kalau tubuh dikuasai oleh jiwa dan jiwa dikuasai oleh roh, maka Bapak Ibu sudah jalan pada rel yang benar. Ya. Nah, oleh karena itu, jika roh dikuasai oleh jiwa, maka berantakanlah hidup Bapak Ibu. Ya. Tadi saya sudah ingatkan, kalau tubuh dikuasai oleh jiwa, jiwa dikuasai oleh roh, itu jalan yang tepat. Tapi kalau roh dikuasai oleh jiwa, itu berarti Bapak Ibu sudah diambang hidup yang berantakan. Itu sudah pasti. Ya. Nah, banyak orang Bapak Ibu mencari solusi dalam permasalahan hidupnya tanpa mencari tahu akar permasalahannya. Ya, kadang-kadang maunya yang instan. Ketika dapat persoalan, maunya cepat selesai, tapi tidak lihat dari dia punya akar permasalahannya seperti apa. Kita tuh maunya yang instan-instan, yang cepat-cepat selesai, ya Bapak Ibu. Nah, kita harus mencari akar permasalahannya untuk diperbaiki supaya kita bisa dipulihkan. Sebuah pohon Bapak Ibu, kalau kita potong, ya, kalau kita potong bagian tengahnya sampai ke ujungnya, akarnya masih ada, dia bertumbuh atau tidak? Masih tetap bertumbuh. Justru tumbuhnya dia semakin rimbun. Ya, itu kenapa? Kita tidak potong dari akarnya. Nah, begitu pula dengan persoalan yang terjadi dalam kehidupan kita. Jangan kita tebang persoalan itu hanya dari tengah. Cungkil itu akar persoalannya dulu, diperbaiki, baru bisa dipulihkan. Itu Bapak Ibu. Nah, oleh karena itu Bapak Ibu, terkadang dalam persoalan kita menghadapi ketakutan. Ya Bapak Ibu, pernah tidak? Atau sering
kita melihat persoalan, rasa takut itu muncul. Ya, saya mau bilang Bapak Ibu, kalau rasa takut itu mulai mengetuk pintu hati Bapak Ibu biarkan iman yang membuka pintunya. Ya, iman Bapak Ibu yang membuka pintunya. Sebab kalau iman yang membuka pintu, ketika ketakutan datang, dia akan hilang. Ya, tapi kalau Bapak Ibu mementingkan ketakutan, iman Bapak Ibu yang akan hilang. Ya, sekali lagi, kalau Bapak Ibu membuat ketakutan itu yang lebih besar, maka iman Bapak Ibu hilang. Ya, tapi kalau iman yang lebih besar, maka ketakutannya yang hilang. Kalau Bapak Ibu taruh persoalan Bapak Ibu yang memberatkan Bapak Ibu, sudah pasti Bapak Ibu tidak akan dapat solusi. Tapi kalau Bapak Ibu taruh Bapak Yahweh yang dapat menyelesaikan persoalan Bapak Ibu, semua teratasi. Ya. Nah, oleh karena itu Bapak Ibu, hidup di dalam iman bahwa Tuhan selalu menyertai, karena segala perkara dapat kutanggung di dalam Dia yang memberikan kekuatan kepadaku. Ya. Oleh karena itu Bapak Ibu, kalau saudara-saudara Bapak Ibu semua memegang firman Tuhan, maka ketika saudara pulang dari tempat ini, saudara-saudara semua akan diberkati oleh Bapak Yahweh. Tapi ingat Bapak Ibu, terkadang masalah itu muncul karena kita membiarkan jiwa menguasai roh kita. Sehingga kita memaksakan kehendak kita memaksakan apa yang kita rasakan, kita memaksakan apa yang kita lihat. Biasa kan? Kalau kita lihat itu kita mau. Kita lihat barang bagus pasti kita mau. Itu apa yang bermain itu? Jiwa kita, bukan roh kita. Karena jiwa itu tadi dibilang berkaitan dengan kehendak, perasaan, dan pemikiran. Nah, itu yang bermain. Nah, ketika mata melihat, ingin. Ya, ketika kita melihat cewek cantik, tidak apa-apa, tidak ada yang salah. Kalau kita melihat, yang salah kalau hati ingin. Ya, itu namanya berzina, apalagi kalau yang sudah kawin. Sekali lagi, melihat cewek cantik atau istri orang yang cantik tidak salah Bapak Ibu. Mata dibuatkan untuk melihat, tidak salah. Yang salah kalau mata melihat, hati ingin. Itu yang sudah salah. Itu yang Tuhan Yesus bilang apa? Itu namanya berzina. Nah itu. Jadi hati-hati. Jangan sampai berpikir, waduh, jangan sampai lihat. Lalu kemudian kita yang cowok-cowok ini kan, bapak-bapak ketemu cewek cantik, oh, udah jalan langsung. Seperti kuda. Ya? Tahu kuda andong itu kan? Dia cuma satu arah. Nah itu. Tidak ada yang salah Bapak Ibu. Yang salah kalau hati kita sudah mulai menginginkan milik orang lain, itu yang salah. Ya. Nah, bagaimana mengetahui seseorang itu dikuasai jiwa atau roh? Itu bisa dilihat dari perbuatannya. Lihat saja perbuatannya. Apakah itu mencerminkan apa yang difirmankan oleh Bapak Yahweh? Tidak. Ya. Kemudian dilihat dari buah yang dihasilkan. Apa itu buah yang dihasilkan? Ada di dalam Mazmur 1 ayat 1-3 tadi ya, kita sudah baca. Ya, kalau kita ikut Torah Bapak Yahweh, kita seperti tumbuhan di tepi sungai, aliran sungai. Kita akan berhasil, kita akan hidup itu. Nah, itu orang-orang yang dirinya dikuasai oleh roh, bukan dikuasai oleh jiwa dan tubuh. Kemudian Bapak Ibu, jiwa kalau dalam pengertian ya, jiwa adalah sesuatu yang terpadu, sehingga biasanya terjadi konflik di dalam jiwa, tetapi yang terjadi saat jiwa berinteraksi dengan tubuh. Kita punya kehendak nih, ya, kita punya perasaan nih, kita punya pemikiran. Dia akan memaksakan tubuh untuk melakukan kehendak itu. Ya, makanya tadi saya bilang tubuh itu eksekutor, dia pelaksana. Nah, dia dikuasai oleh apa? Dikuasai oleh jiwa, ya kan? Sekarang mobil mau belok kiri dan ke kanan, betul ada mesin. Mau belok kiri dan kanan itu yang disetir itu apa? Jiwa, ya kan? Belok kiri, setirnya ke kiri, belok kanan, setirnya ke kanan. Nah, begitu Bapak Ibu. Nah, pada saat stimulus itu mempengaruhi otak kita, untuk mempengaruhi perilaku kita. Kalau stimulus mempengaruhi kelenjar penelis,
jiwa terkadang lebih unggul dari tubuh, namun terkadang sebaliknya tubuh lebih unggul dari jiwa. Ya, tubuh lebih unggul dari jiwa itu kadang-kadang gini. Contoh, kita sudah melakukan sesuatu yang tidak baik, kita pukul orang. Ya, kita menyesal, kemudian itu namanya tubuh menguasai jiwa. Jiwa belum berpikir lagi, tubuh sudah eksekusi ke muka. Iya kan? Kadang-kadang orang bilang gini, penyesalan itu datang belakangan. Kalau penyesalannya datang duluan, tidak mungkin orang berbuat salah, tidak mungkin. Nah, kadang-kadang jiwa tidak mengontrol tubuh lagi, tubuh sudah melakukan eksekusi. Kita pukul orang, kita maki orang, kita marah orang. Pulang sampai di rumah baru, waduh, tadi kenapa saya bikin seperti itu? Menyesal pun kemudian, iya kan? Nah, itu karena kadang-kadang tubuh menguasai jiwa. Nah, kita harus mengerti bahwa mekanisme antara tubuh, jiwa, dan roh akan membawa kita kepada hidup yang benar kalau kita menyeimbangkan antara ketiga unsur itu, Bapak Ibu. Ya, kalau tubuh, jiwa, dan roh kita seimbang, itu berarti kita sudah jalan pada jalan yang benar. Nah, tubuh, jiwa, dan roh adalah satu kesatuan yang tidak terpisahkan, Bapak Ibu. Oleh karena itu, seperti ibadah juga demikian. Ya, kita bekerja, tapi kalau kita lupa ibadah, kita sudah mulai terganggu, Bapak Ibu. Ya, kalau bahasa Yunani apa Latin, ora et labora, ya, berdoa dan bekerja. Berdoa minta dari Bapak Yahweh, tapi kalau tidak bekerja sama saja. Bekerja, tapi kalau tidak minta tuntunan Bapak Yahweh juga sama saja, iya kan? Satu ceritanya Abu Nawas. Ya, saya cerita Abu Nawas. Dia pergi ke hutan. Ya, dia punya hutan tuh luas. Nah, sampai di hutan dia duduk, dia bawa perbekalan nih. Bawa bekal dari rumah. Sampai di hutan dia duduk di hutan. Nah, setelah duduk di hutan, di dalam kebunnya, dia punya pemikiran ini. Ini nanti saya tanam coklat, kemudian saya tanam singkong, kemudian saya tanam tanaman yang lain. Dia berpikir keras, duduk seharian. Jam makan siang dia makan. Ya kan? Dia pulang lagi. Esok dia balik lagi di kebun, di hutannya. Dia duduk lagi, dia bilang, waduh, ini nanti saya bikin parit sebelah sini, lalu air mengalir, nanti saya pakai ledeng, masuk ini. Wah, ini tanaman tanpa saya siram juga, bisa otomatis dari rumah. Jam makan siang, dia makan, dia pulang lagi. 1 minggu, terus 1 minggu. 1 tahun begitu dia bikin. Kira-kira ada hasil, Bapak Ibu? Tidak ada hasil, ya. Jadi itu hal yang kita pikirkan tapi tidak kita laksanakan. Itu yang dibilang ora et labora. Berdoa dan bekerja. Kita berdoa, Tuhan, esok nih saya punya kelapa, saya punya cengkeh harus berbuah. Tapi kalau tidak kita rawat sama saja. Ya kan? Nah, kita rawat, kita kasih pupuk. Tapi kalau tidak, kita tidak minta dari Bapak Yahweh untuk memberikan pertumbuhan, memberikan hasil yang baik, itu juga percuma. Jadi harus ada keseimbangan di dalam kehidupan kita. Berdoa dan bekerja, kita mengontrol kita punya tubuh, jiwa, dan roh supaya berjalannya seimbang. Ya. Nah, orang yang dikuasai roh, Bapak Ibu, itu memunculkan buah-buah roh. Itu sudah pasti. Ya. Orang yang hidup dikuasai oleh roh sudah pasti akan menghasilkan buah roh. Buah roh apa saja, Bapak Ibu? Kasih, sukacita, damai sejahtera, kesabaran, kemurahan, kebaikan, kesetiaan, kelemah lembutan, dan terakhir penguasaan diri. Ya, harus ada penguasaan diri, Bapak Ibu, supaya kehendak bebas kita itu ditekan. Lalu roh Bapak Yahweh yang bekerja. Begitu ceritanya. Ya. Kalau kita sudah melaksanakan kehendak Bapak Yahweh, sudah pasti buah-buah roh ada dalam kita. Nah, yang terakhir itu penguasaan diri untuk mengendalikan kehidupan kita. Disitulah roh Bapak Yahweh bekerja. Ya. Nah, roh itu akan memberikan kita kemampuan untuk menguasai diri kita, memfilter apa yang menjadi kehendak kita. Jangan sampai jiwanya yang bertindak lebih. Ketika jiwa mau bertindak lebih, pemikiran kita,
kehendak kita, perasaan kita, kemudian lo memfilter. Hei, itu salah. Jangan lakukan itu. Kalau kau lakukan itu, kau salah besar dan kau sampai di jurang kehancuran. Tapi kadang-kadang jiwa ini melawan. Iya kan? Oh tidak, jalan. Akhirnya sudah ketemu masalah, sudah ketemu hal-hal yang tidak menyenangkan, baru menyesal. Waduh, tadi kalau saya dengar bisikan roh Bapak Yahweh, mungkin saya tidak seperti begini. Ya, itulah makanya gunanya roh harus lebih besar daripada tubuh dan jiwa. Nah, menjadi pertanyaan Bapak Ibu. Bapak Ibu mulai bertanya kepada diri sendiri, manakah yang selama ini menguasai Bapak Ibu? Ya, yang menguasai itu roh menguasai jiwa atau jiwa yang menguasai roh? Nanti tanya kepada masing-masing punya diri ya. Selama ini nih saya hidup nih dikuasai oleh roh atau saya hidup ini dikuasai oleh jiwa? Ya. Kalau perbuatan-perbuatan buah-buah roh itu yang kita lakukan, itu berarti Bapak Ibu hidup dengan roh yang menguasai jiwa. Tapi kalau banyak hal yang tidak baik yang kita laksanakan, itu sudah pasti Bapak Ibu, jiwa yang menguasai roh dan tubuh. Ya, karena tidak mau mendengarkan roh. Nah, itu yang tadi dibilang, tubuh, jiwa dan roh harus dikasih makan baik-baik. Ya. Tubuh dikasih makan makanan, jiwa dikasih makan hiburan supaya hati kita ini senang, ya. Lalu kemudian roh terus dikasih makan firman Tuhan supaya terus bertumbuh dalam iman, dan Bapak Ibu kuat menghadapi persoalan semuanya. Nah, kalau kita setiap hari membaca firman Bapak Ibu, kemudian merenungkan firman itu, maka roh dan tubuh kita, jiwa kita itu akan kuat. Pikiran, kehendak, perasaan jiwa akan tunduk pada keinginan roh. Lalu hidupmu akan bahagia dan terlepas dari jerat-jeratannya masalah. Ya, setan itu dia kurang ajar Bapak Ibu. Ya, kalau dia melihat oh ini anak-anak Bapak Yahweh sudah sering baca firman, ya, sudah sering merenungkan firman, perkatakan firman, bernyanyi untuk memuji Bapak Yahweh, dia itu tinggal intip. Ya, sekali Bapak Ibu terpeleset dan jiwa itu menguasai Bapak Ibu, maka di situ dia masuk. Itu hati-hati Bapak Ibu. Ya, jangan biarkan roh Bapak Ibu mengecil lalu kasih tinggal jiwa itu yang membesar. Biarlah roh yang besar, jiwa itu dikuasai oleh roh, supaya jalan Bapak Ibu itu jalan yang benar. Nah, perbedaannya bagaimana Bapak Ibu? Contoh kecil, kalau kita berdoa, ya, kalau kita berdoa, kalau diri kita dikuasai oleh jiwa dan diri kita dikuasai oleh roh, itu doanya pasti berbeda Bapak Ibu. Nanti coba Bapak Ibu praktekkan. Lalu tanya kepada diri sendiri, oh selama ini saya berdoa jiwa yang menguasai saya. Atau selama ini, oh ternyata roh yang menguasai saya. Contoh, kita kalau jiwa menguasai roh, doanya begini. Tuhan, saya mau mobil. Tuhan, saya mau motor. Tuhan, saya mau cepat-cepat dapat jodoh. Tuhan, ini dan itu, ini dan itu permintaan. Artinya gini, Tuhan mau ikut kita punya kehendak, mau ikut kita punya apa yang kita pikirkan. Ya, jadi kita ingin ini, ingin itu. Itu sudah menjadi keinginan dan kehendak bebas kita. Nah, itu Bapak Ibu sudah bisa menilai, oh ini berarti jiwa saya yang menguasai. Nah, kalau roh, bagaimana Bapak Ibu? Kalau kita berdoa dari roh, kita berdoa begini, Tuhan, kasih saya hati yang penuh kasih, kasih saya hati yang penuh cinta, kasih saya kesabaran, kasih saya hikmat daripada Bapak Yahweh, untuk saya bisa membedakan mana yang benar dan mana yang salah. Ya, kasih saya untuk lebih mengendalikan diri, lebih sabar, lebih penuh kasih kepada orang lain. Itu kalau kita berdoa dengan roh yang memimpin kita. Jadi nanti Bapak Ibu coba mengoreksi diri Bapak Ibu sendiri. Selama ini saya berdoa jiwa yang lebih besar atau roh yang lebih besar. Itu tadi saya kasih contoh saja, ya. Nah, Bapak Ibu, kalau kita tidak
dekat dengan firman, karena firman itu adalah Bapa Yahweh sendiri, maka ini yang akan terjadi. Setan akan memakai cara untuk bagaimana menghapus nama Bapa Yahweh dalam kehidupan kita, Bapak Ibu. Ya, setan akan menguasai kita untuk kita terus dalam masalah, sehingga kita berpikir gini, Bapa Yahweh kok salah terus, kenapa kasih tinggal kita dalam masalah? Ya, setan akan membuat supaya kita belajar terus, lupa berdoa. Kerja terus, lupa berdoa. Ya, kita sibuk dengan pekerjaan kita di dalam rumah tangga, kita lupa berdoa. Akhirnya tidak ada mesbah di dalam keluarga kita. Ya, Bapak Yahweh tidak melihat apa permintaan kita itu. Nah, itu yang bahaya, Bapak Ibu. Kenapa? Setan sedikit demi sedikit, ya. Sudah pernah kita belajar, setan itu kasih hal-hal yang menyenangkan kita punya jiwa, menyenangkan kita punya rasa, menyenangkan kita punya pemikiran. Nah, kalau kita sudah terjerambab masuk di dalam apa yang cara setan punya permainan, sulit untuk kita keluar, Bapak Ibu. Karena kenapa? Setan ingin melepas nama Bapak Yahweh dalam kehidupan kita. Dia mau menguasai tubuh kita. Kenapa? Semakin banyak dia ingin tarik orang yang ikut dengan dia. Nah, nama Bapak Yahweh bisa hilang kalau kita terlalu sibuk, ya, dengan persoalan kita, ya, dengan pekerjaan kita, dengan keluarga kita. Tuhan tidak senang, Bapak Ibu. Ya, itu kita mengabaikan Tuhan. Ada roh Tuhan dekat kita, tapi kalau kita terus menutup pintu terhadap roh Bapak Yahweh yang kita kasih masuk itu roh lain, itu berarti setan akan memporak-porandakan jiwa Bapak Ibu. Ya, mana ada orang yang sakit jiwa lalu kemudian dia bertindak baik-baik? Tidak ada. Banyak di Kota Ambon sudah banyak ya orang yang sakit jiwa. Nah, itu jiwanya yang terganggu, bukan rohnya. Yang pasti tidak ada roh Bapak Yahweh menguasai dia. Bukan berarti dia mati, tidak. Tapi jiwanya yang menguasai tubuh, jiwanya yang lebih besar menguasai tubuh daripada roh. Makanya sakitnya sakit jiwa. Karena kenapa? Dia stres, dia ganggu di pikiran, dia ganggu di perasaan. Itu dia ganggu di situ. Nah, itu yang setan senang, Bapak Ibu. Jangan sampai setan menguasai tubuh dan jiwa kita. Nah, kita lanjut, Bapak Ibu. Saya kembali. Harus hal yang kita ingat. Jika tubuh dikuasai oleh jiwa, jiwa dikuasai oleh roh, maka itu adalah urutan yang benar agar hidup kita sesuai dengan kehendak Tuhan. Ya. Tetapi sebaliknya, jika rohmu dikuasai oleh jiwa dan jiwa menguasai tubuh, maka otomatis hidupmu akan berantakan, Bapak Ibu. Ya. Ingat baik-baik hal ini. Pulang lalu kemudian kita renungkan firman ini, kita renungkan apa yang sementara kita bicarakan. Karena kalau di dalam peribadatan ini kita kuat, Bapak Ibu, benar, tapi kita keluar, setan sudah mulai melihat ini salahnya kita di mana. Dia mulai menggoda kita, ya. Dia mulai melihat hal-hal yang menyenangkan hati kita, dia pakai itu untuk menjatuhkan kita, ya. Jadi apa yang kita ada di sini, roh Bapak Yahweh, keluar pun kita membawa roh Bapak Yahweh supaya jangan setan menguasai kita, ya. Intinya bagaimana supaya roh kita sehat? Yaitu renungkan firman dan berdoa. Kurang terlihat ya? Supaya roh sehat, kita harus banyak renungkan firman dan berdoa. 1 Tesalonika 5 ayat 17 sampai 19. Nanti pulang baca di rumah. Bagaimana agar jiwa kita sehat? Beriman dan bersukacita. Dalam Roma 12 ayat 12. Ya. Dan bagaimana untuk tubuh kita sehat? Berpuasa dan makanlah makanan yang kosher. Markus 19 ayat 9, Imamat 11 ayat 1 sampai 47, dan Roma 14 ayat 23. Ya. Sekali lagi, untuk roh kita sehat, renungkan firman dan berdoa. Untuk jiwa kita sehat, beriman dan bersukacita. Untuk tubuh kita sehat, berpuasa dan makan makanan yang kosher. Itu supaya diri kita secara utuh itu sehat. Ya, Tuhan sudah mengingatkan berpuasa dan makan makanan yang kosher. Berpuasa
dan berdoa. Doa dan berpuasa. Ya, karena ada satu jenis yang tidak bisa dikalahkan cuma dengan berdoa, tapi juga dengan berpuasa. Ya Bapak Ibu, serangan sekarang ini Bapak Ibu tidak main-main. Jadi kalau Bapak Ibu tidak berdoa dan berpuasa, serangan itu gampang menyerang kita. Ya, kita harus memproteksi diri kita. Jangan sampai serangan dari luar itu tembus masuk ke dalam kita. Kalau tembus, jiwa kita dikuasai oleh roh dunia ini, hati-hati, itu berarti sudah dalam jalan yang berantakan dalam kehidupan. Nah, biarlah roh kita menguasai tubuh kita dan jiwa kita, supaya kita tetap layak di hadapan Bapa Yahweh. Sebagai penutup, kita baca nanti secara bersama-sama di 1 Tesalonika 5 ayat 23. Kata kamu diganti dengan kata saya. Dan Elohim damai sejahtera, Ia sendiri kiranya menguduskan saya sepenuhnya, dan kiranya roh dan jiwa dan tubuh saya seutuhnya terpelihara tanpa celah pada saat kedatangan Tuhan kita Yeshua HaMashiach. Amin. Amin. Peliharalah tubuh, jiwa, dan rohmu, agar ketika Tuhan Yesus datang, kita kudus di hadapan Bapa Yahweh. Demikian firman Bapa Yahweh. Sukses besar untuk kita semua. Bapa Yahweh memberkati. Mari kita tunduk kepala dan berdoa.